Makasih ya yang udah klik video aku. Kali ini aku akan bahas kompor gas tanam yang aku miliki ini, yang udah aku pakai selama 1 tahun lebih. Kayak gimana suka dan dukanya ya kan? Dukanya selama pemakaian 1 tahun lebih. Oke, aku akan bahas satu-satu. Yang aku suka pertama itu dia kuat. Tempar gelasnya ini kuat, masak dengan bobot 5 kilo itu aman-aman aja, dan kacanya itu masih aman-aman aja, nggak ada baret dan nggak ada retak. Yang kedua, dia hemat gas, karena kompor ini aku pakai tiap hari ya, walaupun dengan menu yang sederhana, yang simple, yang menu yang sedikit yang aku masak, tapi tiap hari ini aku pakai dan gasnya itu termasuk hemat. Aku bisa beli gas itu sebulan 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, sebulan sampai seminggu 2 minggu sekali gitu. Nah, dengan tabung gas 3 kilo itu sih yang aku suka. Dan yang gak aku suka dari kompor ini itu ialah ininya tuh terkelupas ya. Ini udah terkelupas ini, tapi fungsinya masih bagus sih. Nah, masih bagus aja ya. Ini masih bagus juga, tidak ada masalah. Kalau ini knopnya ini ya, itu masih bagus, cuman dia paling terkelupas kayak gini sih, buat jelek gitulah ya kan. Yang sama seperti yang aku bahas di video sebelumnya itu kan, bahwasannya apinya tuh nggak bisa dikecilin. Bener, aku ngasih contoh gini, ini api fullnya, kalau dikecilin, nah dia cuma bisa sampai sini. Kalau kita kecilin lagi, dia akan hilang apinya. Nah, akan kayak gitu, kayak gini gitu kan. Nah, seperti inilah di api kecilnya, dan api lilinnya tetap stuck, dia seperti itu aja, sama seperti waktu digedein, dia nggak ada perubahan sama sekali ya. Yang cuma ada perubahan yang mengecil itu cuman yang api gedenya ini aja, tapi kalau api lilinnya tetap dia seperti itu. Nah, nggak ada perubahan. Jadi kalau masak itu dia gampang angus, kan. Waktu itu yang aku ini ya, yang aku sesalin gitu, yang nggak sukanya, yang nilai minusnya menurut aku kan. Dan penambahannya ini sekarang itu yang kedua yang aku nggak sukanya. Dan aku juga baru tahu karena ada yang komen waktu itu, aku masalah pembersihannya ini ya, susah dibersihkan. Waktu itu ada yang komen, salah satu, aku lupa siapa, cuman ada yang komen gini, itu nggak bisa dibersihin karena burnernya itu terbuat dari besi. Mau dicuci pakai air apa gitu ya, dia makin ya sama aja gitu, dia akan tetap karat. Karena ternyata burnernya ini terbuat dari besi, bukan kuningan. Nih, ternyata itu terbuat dari besi, dan seperti sifat dasar besi, kalau terkena air dia tuh mudah berkarat, ya kan? Kalau udah berkarat, otomatis dia akan terkelupas, terkelupas kayak gini. Dia akan terkikis. Nah, sama juga sama ini juga. Dan yang lebih parahnya itu untuk api kecilnya ini, lihat. Ini tuh ya udah terkelupas, udah terkikis kayak gini. Ini terkikis. Nah, lihat ini. Ini baru pemakaian 1 tahun lebih aja, itu udah burnernya ini udah mesti harus diganti. Dan sebelumnya ini tuh ada jaringnya. Kalau udah ada yang beli kompor ini pasti tahu, kalau untuk api satunya ini, api lilinnya ini, itu tuh ada jaring kawatnya gitu di sini. Dan sekarang itu jaringnya udah nggak ada, udah lama ini, udah sekitar pemakaian waktu itu sekitar 7 atau 8 bulanan, ini tuh udah hilang, udah kropos gitu, udah nggak bisa. Dan sama juga sama yang di sini juga, ini gitu juga, ini gitu. Nah,
dia dari besi bukan kuningan. Jadi karena sifat dasar besi ini yang saya tahu aku, dia kalau kena air itu gampang bekarat. Jadi kalau dia terkena bakar, apalagi api sampai api biru gitu kan, dia lama-lama bisa terkelupas, terkikis kayak gitu seperti ini. Jadi dia ada penipisan. Ini yang tadinya tebel, sekarang jadi penipisan kayak gini ya. Jadi itu pada rusak semua gini ya, terkelupas. Ini yang buat burnernya itu jadi kendor. Jadi longgar kayak gini. Jadi kalau ini mau dicuci, mau dibersihkan, walau nanti hilang gitu kan, diberus bersih gitu pakai kawat apa kan, sampai pakai berus kawat itu ya udah cuci kering dipakai, ya dia bakalan kayak gini aja nanti, bahkan berulang-ulang seperti ini, dan ujung-ujungnya dia itu akan cepat terkelupas gini seperti ini. Ini udah mulai terkelupas. Nah itu yang aku nggak sukanya gitu. Dan yang ketiga, yang paling aku nggak sukanya itu susah didapat penggantinya. Nah, jadi aku udah cari-cari di toko online, di toko offline, cari pengganti burnernya ini sama api lilinnya ini, sampai sekarang itu belum nemuin gitu. Sementara ini udah sebenarnya masih layak dipakai, walaupun pakai itu takut-takut ya gitu kan, karena dia itu benar-benar udah longgar kali. Nah, itu nggak bisa, sampai sekarang aku belum nemu. Jadi siapa yang bagi yang tahu ya, tolong diinfokan, tolong di komen belinya di mana gitu. Tuh. Itu sih yang buat aku nggak sukanya, yang nambah-tambah kecewanya gitu kan, nambah nilai minusnya gitu. Nah, mungkin kenapa dia gampang banget terkelupas, udah terlonggar lah kan burnernya ini. Itu mungkin karena satu dia terbuat dari besi, yang kedua itu apinya itu kan terlalu biru. Enggak sih. Nah, apinya itu kan terlalu biru. Gitu kan? Jadi buat api karena dia terlalu biru. Jadi kan dia tuh seperti namanya besi, kalau dia terpanggang terus gitu kan, terbakar terus dengan api yang biru yang benar-benar bagus gitu kan, ya itu dia buat keropos, jadi keropos gitu dia. Jadi seperti dia tuh kayak terkikis, jadi masak gitu kan, jadi dia tuh jadi kayak gitu kan. Itu sih yang buat nilai minusnya. Jadi kesimpulan dari aku, kompor ini masih sama ya, nggak rekomen, aku nggak nyarinin kompor ini karena itu tadi burnernya ini susah dicari. Aku udah nyari dari berapa bulan yang lalu sampai sekarang tuh nggak ketemu gitu kan. Karena kalau burnernya ini udah kendor ya, udah longgar gitu, otomatis dia itu akan bunyi. Ini nggak bunyi ya, dia tuh akan kalau masak, setiap habis masak aku matikan, nah dia tuh kami blep gitu. Ini karena nggak ada penekanan ya, tapi kalau ada penekanan dari sini, ada teflon atau kuali, aku lagi masak gitu kan, aku matiin, itu bunyi kadang lebih dahsyat, lebih kuat gitu, langsung blep, gede banget gitu kan, seperti kayak bukan lebay ya, tapi nyataan kayak boom gitu, kayak suara boom gitu, boom gitu keagaan, bukan blep lagi tapi dem gitu. Itu yang buat aku takut gitu, was-was gitu kalau masak gitu. Walaupun sampai sekarang nggak ada terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, tapi ya nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya gitu kan. Itu sih sebenarnya sih kalau ini burnernya gampang didapat, gampang dicari gitu kan, ya sebenarnya nggak minus banget gitu kan, karena dia gitu rusak gitu longgar, udah nggak dipakai, kita beli langsung ada, ya udah nggak ada jadi masalah gitu. Tapi yang jadi permasalahannya ini sampai sekarang aku belum nemu dan susah dicari intinya kan. Nah, boros. Kenapa? Karena belum ada pemakaian sampai 2 tahun aja, ini tuh udah wajib ganti gitu kan. Nah, karena ini udah longgar banget gitu, jadi takut. Dan aku rasa ini mungkin nggak bisa pemakaian sampai 2 tahun, nggak bisa deh gitu. Dan nanti kalau sempet aku nggak nemuin juga, aku cari juga nggak dapat juga, sampai nggak tahu sampai kapan ya, mungkin kompor ini nggak bisa aku pakai lagi gitu, karena terbentur dari burnernya yang udah makin mengeropos,
udah makin longgar, dan aku takut kan nanti bahaya, aku nggak berani gitu sih. Tapi kalau dari desainnya aku suka, dari mulai kacanya juga masih fine-fine aja, sama knopnya ini juga masih bagus banget ya gitu kan, nggak ada susah gitu. Cuman paling dia terkelupas aja sih ini apanya, jadi jelek aja sih tampilannya, itu aja sih, tapi nggak ada yang bikin masalah gitu kan. Nah, sama temperatnya juga masih bagus-bagus aja, nggak ada masalah. Yang permasalahan itu ya cuman di burnernya aja gitu, sama apinya itu nggak bisa dikecilin ya. Walaupun sekarang sih udah nggak jadi permasalahan ya, yang jadi permasalahannya itu ya burner ini yang susah didapat dan boros. Dia gampang banget dia terkelupasnya, dicuci dibersihin juga sama aja, dia suka tetap karat kayak gini, jadi buat tampilannya jadi jelek gitu kan. Sayangnya kan kompor tanam ini identik dengan kemewahan ya, maksudnya tuh elegan, modern gitu, tampilannya cantik gitu, yang bisa tambah mempercantik dapur kita. Tapi kalau model burnernya besi kayak gini, yang dicuci dibersihkan juga tetap kayak gini hasilnya gitu kan, ya jadi memperjelek juga penampilannya, jadinya kan kurang bagus juga gitu. Itu sih cuma di situ aja, di situ sih minusnya gitu kan. Jadi kalau punya kesempatan dan dana lain, aku akan ganti kompor ini, walau belum tahu kapan ya, tapi udah gak gitu serak sama kompor ini. Yaudah itu aja kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya tetap ini minusnya tuh banyak, aku nggak nyaranin kompor ini. Jadi sebelum menyesal, mending cari tipe ya, kalau merek tetap merek Sugo tapi tipe yang lain, mungkin yang infrared atau yang 3 tungku, itu mungkin jauh lebih bagus gitu kan dibandingkan yang ini. Mungkin karena tadi ini tuh bukan dari Kuningan, tapi kalau dari Kuningan mungkin masih tahan lama ya. Itu aja sih kesimpulannya ya, itu aja reviewku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.